Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu semua selalu sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat fisika dan sifat kimia pada benda. Mari kita mulai. Sebenarnya, apa itu sifat fisika dan sifat kimia? Kita akan membahas masing-masing dari sifat fisika dan dari sifat kimia. Pertama, kita bahas sifat fisika dahulu. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan fisik atau penampilan dari suatu zat. Jadi, jika membicarakan sifat fisika, maka kita membicarakan tentang penampilan luar dari zat tersebut. Apa saja yang meliputi sifat fisika pada benda? Pertama, ada wujud zat, apakah dia padat, cair, ataupun gas. Kemudian ada warna benda. Kemudian ada kemampuan benda untuk larut atau kelarutan. Seperti contoh, gula dan garam sangat mudah larut, tetapi seperti kopi itu lebih sulit untuk larut. Kemudian ada daya hantar atau kemampuan benda untuk menghantarkan listrik dan panas. Dan terakhir ada kemampuan kemagnetan benda, terutama pada benda-benda logam. Kita lanjutkan ke sifat kimia benda. Sifat kimia benda adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia pada benda. Jadi, jika kita membicarakan tentang sifat kimia benda, maka kita membicarakan tentang sifat-sifat dari zat itu sendiri. Ada beberapa jenis sifat kimia benda. Kita akan membahas yang pertama, ada sifat yang disebut mudah terbakar. Lambang dari mudah terbakar seperti ini. Yang kedua, sifat kimia yaitu pembusukan atau sering disebut sifat oksidasi. Kemudian, sifat mudah berkarat atau korosi. Lalu ada mudah meledak, dan terakhir sifat beracun atau sifat toksik. Ini adalah sifat-sifat kimia benda. Umumnya, sifat fisika lebih mudah diamati dibandingkan sifat kimia benda. Karena untuk melihat sifat kimia dari suatu benda, biasanya harus direaksikan dengan zat-zat kimia tertentu atau melakukan suatu reaksi kimia tertentu. Oke, jika kamu sudah mengerti mengenai apa itu sifat fisika dan sifat kimia, kita akan melanjutkan ke perubahan fisika dan perubahan kimia pada benda. Kita akan mulai dari perubahan fisika. Apa sih perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika dicirikan sebagai perubahan yang tidak akan membentuk suatu zat baru. Sedangkan pada perubahan kimia dapat membentuk zat baru. Jika bingung, kamu dapat mengingat kembali definisi dari unsur, senyawa, dan campuran. Campuran adalah contoh bentuk perubahan fisika karena tidak membentuk suatu zat baru. Sedangkan senyawa adalah bentuk perubahan kimia karena dalam membuat senyawa, maka terjadi pembentukan zat baru yang sifat kimianya berubah sama sekali. Kemudian, ciri perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia yang kedua, pada perubahan fisika, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Maka umumnya, perubahan fisika seputar perubahan wujud benda. Sebagai contoh, jika air mengeras menjadi es batu, maka es batu dapat mencair lagi menjadi air, sehingga zatnya dapat kembali ke bentuk awalnya. Sedangkan pada perubahan kimia, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Sebagai contoh, jika kita membakar kertas menjadi abu, maka abu tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi kertas kembali. Dan perbedaan ketiga adalah perubahan fisika hanya terjadi pada wujud saja, tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Sedangkan perubahan kimia terjadi perubahan pada sifat dan struktur zatnya.
Apa saja contoh perubahan fisika dan perubahan kimia? Kita lihat yang pertama, contoh dari perubahan fisika. Contoh yang pertama, seperti mencairnya es batu. Es batu yang mencair merupakan perubahan wujud dari wujud padat menuju wujud cair. Kemudian perubahan fisika yang lain adalah seperti benang yang ditenun hingga menjadi kain. Sifat-sifat asli kain tidak berubah sama sekali, hanya bentuknya saja yang berubah dari benang menjadi kain. Kemudian ada pula seperti besi dibengkokkan, dan terakhir melarutkan garam atau gula ke dalam air. Ini adalah bentuk-bentuk peristiwa perubahan fisika. Kemudian, contoh dari perubahan kimia apa saja? Yang pertama, contohnya adalah kita membakar kayu. Kayu yang dibakar hingga menjadi arang dan abu tidak dapat kembali lagi ke bentuk kayu aslinya. Kemudian ada contoh lain seperti paku berkarat atau mengalami korosi sehingga berkarat. Paku yang telah berkarat tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Lalu ada juga pembusukan seperti pada gambar pembusukan buah-buahan. Buah yang sudah busuk tentu tidak dapat kembali segar. Dan terakhir adalah pelapukan. Seperti contoh di sini, batu yang berlumut akhirnya menjadi lapuk dan tidak dapat mengeras kembali. Itulah bentuk-bentuk perubahan fisika dan kimia. Semoga kamu dapat mengerti tentang materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.